Perang dunia bukan hal baru dalam sejarah manusia. 2 kali dunia mengalami konflik global. Dan 2 kali itu pula, dampaknya mengubah arah peradaban. Hari ini, dunia kembali berada dalam ketegangan. Konflik bersenjata terjadi di berbagai wilayah. Aliansi militer semakin kuat. Dan perlombaan senjata terus berkembang. Namun ada satu hal yang berbeda dari masa lalu. Perang modern tidak selalu dimulai dengan suara tembakan. Ia bisa dimulai dengan gangguan listrik, serangan siber, atau lumpuhnya sistem keuangan. Dan ketika itu terjadi, yang pertama terdampak bukan hanya militer, tetapi masyarakat sipil. Kita. Kenapa kesiapan menjadi penting? Dalam skenario konflik besar, masyarakat harus mampu bertahan secara mandiri setidaknya selama beberapa hari tanpa bantuan langsung. Ini bukan asumsi. Ini adalah pola yang berulang. Dalam situasi krisis, distribusi makanan terganggu. Listrik bisa padam. Komunikasi terputus. Dan bantuan tidak selalu datang tepat waktu. Artinya, hari-hari pertama adalah fase paling kritis. Kebutuhan paling dasar, air dan makanan. Hal pertama yang harus disiapkan adalah sesuatu yang paling sederhana, namun paling vital. Air dan makanan. Dalam panduan tersebut disebutkan, setiap orang perlu memiliki persediaan minimal untuk 7 hari. Air bukan hanya untuk minum, tetapi juga memasak, menjaga kebersihan, dan bertahan hidup. Tanpa air, tubuh manusia hanya mampu bertahan dalam waktu yang sangat terbatas. Sementara makanan memberikan energi yang dibutuhkan untuk bertahan dalam kondisi stres. Dan disinilah kenyataan mulai terasa. Selama ini, banyak orang lebih siap kehabisan kuota internet daripada kehabisan air minum. Ketika listrik hilang. Dalam kehidupan modern, listrik adalah fondasi. Tanpa listrik, tidak ada lampu, tidak ada kulkas, tidak ada internet. Dalam kondisi perang atau krisis besar, pemadaman listrik bisa terjadi. Karena itu, diperlukan senter, baterai, sumber energi cadangan. Hal-hal sederhana ini sering dianggap tidak penting. Sampai suatu hari, semuanya benar-benar gelap. Komunikasi tanpa internet. Hari ini, komunikasi bergantung pada jaringan digital. Namun dalam kondisi darurat, internet bisa tidak tersedia. Dalam situasi seperti itu, radio menjadi alat komunikasi yang sangat penting. Karena radio tidak membutuhkan internet, dapat menerima informasi dari pemerintah, tetap berfungsi dalam kondisi terbatas. Dan di titik ini, kita mulai menyadari sesuatu. Teknologi modern memang canggih, tapi dalam kondisi darurat, yang sederhana justru lebih bertahan. Tas darurat, keputusan dalam hitungan menit. Dalam beberapa situasi, evakuasi harus dilakukan dengan cepat. Tidak ada waktu untuk berpikir panjang. Karena itu, penting untuk memiliki tas darurat. Tas ini berisi dokumen penting, makanan, air, obat-obatan, perlengkapan dasar. Tas ini bukan sekadar perlengkapan. Ia adalah rencana bertahan hidup. Kesehatan bertahan tanpa rumah sakit. Dalam kondisi normal, rumah sakit selalu tersedia. Namun dalam kondisi krisis, sistem kesehatan bisa kewalahan. Karena itu, penting untuk memiliki kotak P3K, obat-obatan dasar, pengetahuan pertolongan pertama. Karena dalam situasi tertentu, bantuan mungkin tidak datang. Dan keputusan kecil bisa menentukan hidup atau tidak. Uang tunai, sistem digital tidak selalu aman. Di era digital, transaksi menjadi sangat mudah. Namun dalam kondisi perang, sistem keuangan bisa terganggu. ATM tidak berfungsi. Transfer tidak berjalan. Dan satu-satunya alat transaksi yang tersisa adalah uang tunai. Hal yang terlihat sederhana,
namun sangat menentukan. Risiko yang tidak terlihat. Perang modern tidak selalu terlihat. Ancaman bisa datang dalam bentuk serangan siber, gangguan ekonomi, krisis pangan. Sistem bisa runtuh tanpa satu peluru pun ditembakkan. Dan dampaknya bisa lebih luas dari yang dibayangkan. Tempat perlindungan. Dalam kondisi ekstrim, tempat perlindungan menjadi sangat penting. Lokasi yang aman dapat mengurangi risiko dari berbagai ancaman. Mulai dari serangan fisik, radiasi, hingga kondisi lingkungan. Membangun tempat perlindungan bukan hal mudah, namun menjadi salah satu langkah penting dalam kesiapsiagaan. Keterampilan bertahan hidup. Peralatan saja tidak cukup. Keterampilan menjadi kunci. Kemampuan seperti menyalakan api, memasak tanpa listrik, memberikan pertolongan pertama. Dalam kondisi normal, hal ini mungkin jarang digunakan. Namun dalam kondisi darurat, menjadi sangat penting. Sistem komunikasi darurat. Selain alat, sistem komunikasi juga penting. Menentukan siapa yang harus dihubungi, kemana harus pergi, bagaimana cara berkumpul kembali. Dalam kondisi kacau, informasi yang jelas menjadi penyelamat. Perlengkapan pelindung. Dalam skenario terburuk, perlengkapan pelindung diperlukan. Seperti masker, pakaian pelindung, alat pendeteksi bahaya. Ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi sebagai bentuk antisipasi. Kenyataan yang sering diabaikan. Sebagian besar orang merasa hal seperti ini tidak akan terjadi. Namun sejarah menunjukkan, hal besar sering datang tanpa peringatan. Dan yang paling siap, bukan yang paling kuat, tetapi yang paling siap. Menariknya, banyak orang hari ini punya 3 charger, 2 power bank, 5 aplikasi pesan, tapi tidak punya stok air, obat dasar, atau rencana darurat. Teknologi membuat hidup lebih mudah, namun juga membuat kita sedikit terlalu nyaman. Kesiapan adalah kesadaran. Kesiapan bukan berarti takut, bukan berarti panik, tetapi bentuk kesadaran bahwa dunia bisa berubah dalam waktu singkat. Perang dunia mungkin tidak terjadi hari ini, mungkin juga tidak besok. Namun kemungkinan itu selalu ada. Dan ketika itu terjadi, yang menentukan bukan seberapa besar ancaman, tetapi seberapa siap kita menghadapinya. Dunia terus berubah. Teknologi berkembang. Namun satu hal tetap sama. Ketidakpastian. Dan di tengah ketidakpastian itu, kesiapan adalah satu-satunya hal yang bisa kita kendalikan. Kalau kalian suka konten seperti ini, jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini agar channel ini bisa terus berkembang dan memberikan kalian informasi menarik lainnya. Bye-bye. Mago.